Assalamualaikum, perkenalkan nama kakak Mutia Salsabila Weno, NIM 1731611024. Dan nama kakak Nawaliyatul Hilwa, NIM 17316111044. Kami sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6. Video kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Iis Nur Asiah, MPD. Adik-adik, kita belajar yuk, karena belajar itu mengasihkan loh. Belajar itu tidak hanya di sekolah, dimanapun bisa, termasuk di rumah. Nah, tayangan kali ini kami akan membahas mengenai cara mengajar anak autis membaca di rumah. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengajar anak autis membaca, ada yang tahu apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus memiliki bermacam-macam kelainan. Salah satunya yaitu anak autis, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 129 Ayat 3 menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, dan autis. Sudah jelas ya, jadi anak autis itu termasuk ke dalam anak yang berkelainan. Autis adalah gangguan perkembangan pada otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autis juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Tanda autis bisa dikenal sejak masih bayi atau ketika anak berumur di bawah 3 tahun. Kondisi yang sangat sering berhubungan dengan autis adalah masalah seperti anak lambat bicara atau anak 3 tahun belum lancar bicara. Ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi karena perkembangan pendidikan anak juga bisa terhambat. Gejala autis sangat beragam dan tiap anak yang menderita kondisi ini dapat menunjukkan gejala yang berbeda. Namun, secara umum ciri-ciri anak autis terdiri dari 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, kesulitan komunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autis antara lain sulit bicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk dan melambai. Hal ini kemudian membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan orang lain. Yang kedua, yaitu ciri-ciri anak autis adalah sulit bersosialisasi. Anak autis seringkali terlihat asik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, anak autis biasanya tidak mudah berteman, bermain, dan berbagi mainan dengan teman, atau fokus terhadap suatu objek atau mata pelajaran. Pola perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh anak autis yaitu seperti marah, menangis, dan tertawa.
Sekarang, yuk kita bahas mengenai cara belajar membaca untuk anak autis di rumah. Langkah pertama untuk mengajari anak autis membaca adalah dengan memberikan perintah secara langsung. Pada tahap awal, kita perlu memberi penjelasan secara berulang sampai anak bisa berkonsentrasi. Setelah anak bisa berkonsentrasi, minta anak untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Contoh, Kita meminta anak untuk mengikuti perintah, menyebutkan kata seperti ini buku, ini tas. Kita lakukan secara berulang-ulang. Ini buku, ini tas, ini buku, ini tas. Setelah anak berkonsentrasi, maka anak diminta melakukannya sendiri dengan apa yang sudah kita ajarkan. langkah yang kedua yaitu belajar membaca secara berurutan. Jika kita mau mengajari anak autis bisa membaca dengan baik, maka kita harus mencoba teknik belajar secara berurutan. Ini sangat penting untuk membantu anak agar bisa fokus pada setiap pelajaran. Kita bisa mengenalkan huruf dari huruf pertama sampai huruf terakhir, kemudian kenalkan 5 atau 6 huruf yang berbeda untuk setiap harinya. Ulangi lagi pada hari berikutnya sehingga anak tidak akan lupa. Contoh, pada hari pertama kita mengajarkan anak membaca huruf A, B, C, D, dan E. Pada hari kedua, kita mengulangi huruf yang telah diajarkan pada hari pertama, kemudian menambahkan kembali huruf yang akan diajarkan, yaitu F, G, H, I, dan J. Pada hari ketiga, kita pun mengulangi kembali huruf yang diajarkan pada hari kedua, kemudian menambahkan kembali huruf yang diajarkan pada hari ketiga, yaitu K, L, M, N, dan O. Pada hari keempat, seperti pada hari-hari sebelumnya, mengulangi kembali huruf yang sudah diajarkan lalu menambahkan huruf yang akan diajarkan. Pada hari keempat, yaitu huruf yang akan diajarkan P, Q, R, S, dan T. Pada hari kelima, yaitu huruf U, V, W, X, Y, dan Z. Yang ketiga, belajar membaca dengan konsep. Mengenalkan huruf dan cara membacanya bisa membuat anak autis menjadi mudah emosi. Mereka akan lebih sering marah karena itu begitu sulit, kecuali memang anak autis tersebut memiliki tingkat IQ khusus untuk membuat anak lebih cerdas. Kita bisa menempelkan huruf atau kata pada gambar. Anak tidak perlu melihat gambar saja, tapi mencoba untuk melihat huruf kemudian menyebutkannya. Contoh, Kita sudah menyediakan gambar sepeda dan kata sepeda. Dengan menempelkan gambar dapat menarik dan merangsang perhatian anak untuk mau membaca kata sepeda tersebut. langkah yang keempat yaitu belajar dengan teknik multisensorik. Adanya gangguan tumbuh kembang anak autis memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Mungkin anak memiliki perkembangan motorik halus yang sangat baik dan sehat, tapi pada dasarnya anak autis membutuhkan cara sendiri untuk belajar.
Beberapa anak hanya ingin melihat atau mendengar. Untuk itu, kita harus mencoba untuk melakukan semua cara saat mengajari anak membaca. Kita bisa mengajarkan anak untuk melihat benda dari setiap huruf yang dibaca atau mendengarkan suara dan audio. Contoh, Kita menyediakan benda apel, kemudian meminta anak untuk menebak benda apa yang kita pegang. Kita menyediakan audio, lalu anak mendengarkan dan menyebutkan suara apa yang ada di dalam audio tersebut. Kelima, belajar di papan tulis. Metode belajar dengan papan tulis adalah metode kuno yang ternyata memberi manfaat yang sangat baik untuk anak autis. Kita bisa menulis huruf atau kata atau kalimat di papan tulis. Kemudian, ajarkan untuk membaca dan mengejahnya. Mulailah dari huruf yang sederhana sesuai dengan urutan, kemudian ulangi lagi. contoh, Dengan cara kita menulis huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z di papan tulis. Setelah itu, kita bisa mengajarkan atau membimbing siswa untuk membaca, mengulangi tulisan yang ada di papan tulis tersebut. Langkah selanjutnya yaitu jangan lupa memberikan pujian. Jika anak sudah belajar membaca dan menunjukkan kemajuan, maka berikan hadiah. Anak tidak harus diberi hadiah berupa barang, tetapi pujian pun bisa. Pada dasarnya, anak yang autis juga sama seperti anak lainnya. Mereka ingin dipuji dan mendapatkan sanjungan yang bisa membuat anak semakin percaya diri. Sesekali tidak masalah jika kita memberikan hadiah seperti mainan atau yang disukainya. Langkah selanjutnya yaitu belajar membaca saat bepergian. Meskipun anak mengalami kondisi fisik anak autis, tetapi anak tersebut memiliki sifat autis hiperaktif. Jadi anak tersebut tidak hanya berdiam diri di rumah. Kita bisa mengajak anak untuk bepergian keluar rumah atau bermain ke arena permainan. Dan juga jangan lupa untuk menemukan banyak tulisan yang bisa dikenalkan pada anak. Baca keras-keras sehingga anak tahu dan meminta anak untuk mengulanginya. Kemudian sesekali minta anak untuk membaca atau menebak huruf yang ditemukan. Percayalah, ini akan menjadi cara untuk menyenangkan si anak. Langkah yang terakhir yaitu mulai mengurangi bahan visual. Saat kita sudah terbiasa mengajari anak autis membaca dengan alat bantu seperti gambar, maka kita harus menguranginya. Kebiasaan mengenalkan gambar bisa membuat anak menebak bacaan dari gambar tersebut. Jadi, perlahan kita hilangkan gambar dan hanya menggunakan huruf saja. Ini sangat tepat untuk anak karena bisa mendorong anak autis belajar lebih baik lagi.